lanjut slide berikutnya. Jadi pada contoh terakhir tadi ternyata nilainya hasilnya bukan 0, bukan juga 1, sehingga ekspresi tersebut termasuk kontingen. Ini contoh berikutnya lagi. Nah, ini contoh kontingen lagi. Ini saya harus kerjakan ini. Contoh berikutnya, tulis soal dulu. Contoh 10. Jika negasi A, maka negasi B. Maka jika A maka B, maka lagi negasi A. Oke. Jadi perhatikan, jika maka yang ini, yang di tengah, itu menghubungkan sebelah kiri dan sebelah kanan, ya, yaitu sebelah sini dan sebelah sini, secara keseluruhan. Sehingga kalau kita ubah ini menjadi atau, kan jadinya begini. Yang ini tidak dinegasi, tapi bagian di depan dinegasi, ya kan? Jadi saya mau ubahnya satu-satu. Yang ini yang saya ubah dulu, ya. Yang ini saya ubah. Berikutnya saya ubah yang ini. Di sini atau negasi B. Negasi A nya menjadi negasi A. Berikutnya, kalau ini saya ubah menjadi atau negasi A, maka yang tanda kurung depan ini dinegasi. Kemudian yang tanda di dalam kurung ini saya ubah menjadi atau B, maka A-nya dinegasi. Jadi Anda merubah seluruh implikasi tadi ke baris berikutnya satu kali boleh. Yang penting Anda harus pelan-pelan. Perhatikan baik-baik yang mana yang harus Anda ubah. Ya, boleh ubah dari tengah ke pinggir, tidak perlu dari pinggir kiri ke kanan, tidak perlu, tidak harus. Tergantung dari kemampuan analisa Anda. Jadi ini kita menggunakan jika A maka B sama dengan negasi A atau B. Berikutnya, kita pakai hukum De Morgan. Negasi ada tanda kurung yang dinegasi. Berarti tanda negasi tanda kurung negasi tersebut kita harus masukkan ke dalam. Ini masuk ke dalam, kena negasi A, kena atau kena negasi B. Kemudian yang ini kena negasi A, kena atau kena B. Sehingga sekarang menjadi buka kurung negasi A. Ya kan ya? Negasi A dan negasi B. Tutup kurung atau. Nah, atau ini tidak berubah menjadi dan, karena dia tidak berada di dalam kurung ini nih. Kan yang diubah yang hanya di dalam kurung ini. Yang ini jangan berubah karena dia di luar tanda kurung. Berikutnya, negasi ini masuk ke dalam.
buka kurung dulu, buka kurung lagi satu kali, baru negasi A dan negasi B, tutup kurung, atau negasi A. Semua negasi sudah masuk ke dalam kurung. Berarti sekarang hilangkan yang double negasi. Ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Ya. Sehingga jadinya negasi A dan B. Tutup kurung atau A dan negasi B, tutup kurung atau negasi A, tutup kurung. Sekarang perhatikan nih, ada dua pilihan. Pilihan pertama, ya. Pilihan pertama, negasi A ini kasih pindah ke sini. Pilihan pertama. Kalau Anda kasih pindah kan jadinya negasi. Anda jadinya nanti begini yang di dalam kurung sini, negasi A atau dalam kurung A dan negasi B. Kan begitu jadinya. Nah, ini kita bisa sederhanakan pakai absorpsi. Jadinya nanti negasi A atau negasi B, kan begitu. Itu cara pertama. Cara lain, saya belum kasih pindah tanda kurung, tapi saya tidak kasih pindah A-nya, tapi tanda kurung ini saya buka. Kenapa saya bisa buka? Karena di sini atau, yang ini juga atau. Kalau saya buka, jadinya nanti begini nih, negasi A dan B atau A dan negasi B atau negasi A. Kalau sudah seperti ini, negasi A-nya ini saya bisa kasih pindah ke depan, ke sini. Kalau saya kasih pindah ke depan, jadinya begini, negasi A atau dalam kurung negasi A dan B. Nah, ini kan absorpsi lagi. Jadi nanti pilihan kita terserah mau pakai mana. Lanjut atau dalam kurung A dan negasi B. Nah, ini sama dengan negasi A, ya kan? Nah, atau dalam kurung A dan negasi B. Ini absorpsi lagi, sama dengan negasi A atau negasi B. Selesai, tidak bisa lanjut lagi. Ya, jadi di sini tadi bisa memakai dua jalan. Ya, hasilnya akan tetap sama. Harusnya tadi saya tidak hapus ya. Coba misalnya kita pakai cara yang tadi, ya. Di sini, ya, saya yang saya lakukan di sini adalah saya kasih pindah ke sini, ke depan sini, sehingga menjadi sama dengan negasi A dan B atau dalam kurung negasi A atau negasi A atau dalam kurung A dan negasi B. Sama dengan negasi A dan B atau, nah ini pakai hukum absorpsi nih, negasi A atau negasi B, ya. Selanjutnya, ya, kalau
mau pakai, ini ada beberapa cara di sini. A-nya karbon ini menjadi absorpsi, atau bisa juga negasi B menjadi absorpsi. Nah, negasi B-nya karbon dengan yang ini. Kalau kita pakai cara pertama, misalnya ini bercabang lagi pengerjaannya, sama dengan misalnya ini negasi A atau dalam kurung negasi A dan B atau negasi B. Ini hasilnya sama dengan negasi A atau B atau negasi B. Oh sorry, ini tidak ada ya. Ulang. Yang ini kan hasilnya negasi A. Jadi hasilnya negasi A atau negasi B. Kalau cara seperti ini. Cara lainnya negasi B-nya dikasih ke depan. Kalau negasi B-nya dikasih ke depan sama dengan negasi B atau dalam kurung negasi A dan B atau negasi A. Nah ini ditentukan nih tukar posisi. Ini B-nya ke depan, negasi A-nya ke belakang, sama dengan negasi B atau B dan negasi A atau negasi A. Ini pakai hukum double absorpsi lagi, sama dengan negasi B atau negasi A atau negasi A. Hasilnya sama dengan negasi B atau negasi A. Kita tukar posisi negasi A atau negasi B. Ini sama semua. Tinggal nanti kita mau pakai yang jalur yang mana, ya. Jadi sekali lagi bahwa hukum apa namanya, jalur manapun yang Anda pakai, selama menggunakan hukum yang tepat, cara pengerjaan yang tepat, akan selalu menghasilkan nilai yang sama. Tidak peduli seberapa panjang pengerjaan Anda, ya. Nah, contoh ini ada pertanyaan belum. Ini nanti saya bisa kirim file PDF-nya ini. Saya bikinkan convert ke PDF dan saya kirim ke kelas. Ya. Ini pengerjaan. Jadi ini ya, ini ada 3 jalur. Ya. Di sini jalur pertama, ya di sini dia bercabang ya. Mau pakai yang mana terserah. Yang penting hasilnya sama-sama menghasilkan nilai yang sama. Karena hasilnya bukan 0 dan bukan 1, berarti ini adalah kontingen. Oke. Kita lihat di sini hasilnya negasi A atau negasi B. Oke. Kalau contoh ini, setelah menghilangkan implikasi, ini menghilangkan implikasi, baru kemudian pakai hukum De Morgan, jadi dimasukkan tanda negasi ke dalam kurung dan seperti ini, baru kemudian hilangkan double negasi, ya seperti ini hilang, tinggal seperti ini, baru kemudian negasi A-nya kasih ke depan seperti ini, sehingga bentuknya ini. Ini kemudian pakai hukum absorpsi, jadi seperti ini. Setelah itu hilangkan tanda kurung. Ya, tanda kurung ini hilang, jadinya seperti ini. Kemudian negasi ini pindah ke depan, negasi A pindah ke depan, jadinya ini. Ini pakai hukum absorpsi lagi, ini sama dengan negasi A. Ya. Karena di sini kayaknya lebih banyak lagi. Oh tidak, ini ditulis ulang saja. Ini tulis ulang. Ini jadi negasi A. Oke. Oh ini diberi tanda kurung ya. Nanti untuk penegasan saja. Pemberian tanda kurung di sini juga boleh tidak Anda lakukan. Langsung Anda ubah ini menjadi negasi A, boleh seperti ini.
tidak perlu memberikan tanda kurung. Tapi kalau memberikan tanda kurung tidak apa-apa. Oke, ini adalah bentuk yang paling sederhana, tidak bisa lagi disederhanakan.